Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini adalah tentang sifatul huruf. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang huruf hijaiyah, kita juga telah mempelajari tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, sekarang kita ganti mempelajari tentang sifatul huruf. Jadi, insya Allah besok ketika kalian sudah masuk jilid 1 di metode An-Nahdiyah, pada jilid 1 tersebut akan dikupas tuntas tentang huruf hijaiyah beserta makharijul hurufnya dan juga sifatul huruf setiap masing-masing huruf hijaiyah. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sifatul huruf secara umum dulu. Baik, disimak. Kita bahas dahulu tentang pengertian sifat-sifat huruf. Sifat menurut bahasa adalah sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Nah, yang dimaksud sesuatu yang lain itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan sifat menurut istilah adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, rokhawah, hamz, syiddah, dan sebagainya. Nah, sifat itu nanti akan ada dua pembagian. Jadi akan ada sifat huruf yang berlawanan dan juga sifat huruf yang tidak berlawanan atau tunggal. Untuk kali ini kita bahas tentang sifat huruf yang berlawanan. Keterangan ini masih tetap diambil dari kitab Matan Jazariyah. Jadi sifat huruf yang berlawanan itu yang pokok ada 5. Jadi misal jahar itu nanti kebalikannya hamz. Misal sifatnya syiddah kebalikannya rokhawah. Misal sifatnya isti'la kebalikannya istifal. Misal sifatnya idbaq kebalikannya infitah. Misal sifatnya ismat kebalikannya idlaq. Jadi ini nanti setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat masing-masing. Jadi kok misal ada satu huruf yang sudah bersifat jahar, berarti dia nanti tidak akan memiliki sifat hamz. Begitupun juga sebaliknya, jika huruf hijaiyah itu sudah memiliki sifat hamz, maka tentunya dia tidak memiliki sifat jahar. Nah, kira-kira huruf hijaiyah apa saja yang memiliki sifat-sifat tersebut? Baik, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama tentang jahar, artinya itu adalah jelas. Nah, maksudnya di sini adalah membunyikan huruf dengan tidak berdesis atau dengan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Hurufnya antara lain terkumpul dalam lafadz azuma waznu qari dzi abdi dzi ghaddi jiddi talaba. Jadi itu berupa ain, dha, mim, wawu, za, nun, dan sebagainya. Berarti nanti selain huruf tersebut masuknya ke huruf sebaliknya, yaitu berupa sifat hamz. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah hamz. Nah, hamz ini adalah kebalikan dari jahar dari yang nomor 1 tersebut. Hamz atau samar ialah membunyikan huruf dengan berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi huruf terdengar agak samar. Hurufnya terkumpul dalam lafadz fahathahu syakhsun sakat. Kemudian yang ketiga adalah syiddah, artinya kuat. Jadi syiddah di sini maksudnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau waqaf. Hurufnya terkumpul dalam lafadz ajid qatim bakat. Jadi berupa hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kita lanjut, yang keempat adalah rokhawah. Jadi rokhawah ini adalah kebalikan dari syiddah nomor 3 tadi. Rokhawah berarti lunak,
yaitu membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan beserta huruf itu. Hurufnya antara lain terkumpul dalam lafaz khudz, ghatha, hadza, fadda, su, sin, zaya, sahin. Dan yang kelima adalah isti'la, artinya terangkat. Nah, maksudnya adalah membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Hurufnya terkumpul dalam lafaz khusyadal tingkil. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah istifal. Istifal ini kebalikannya dari isti'la yang nomor 5 tadi. Istifal itu berarti turun. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Hurufnya terkumpul dalam lafaz sabata izzuman yujawidu harfahu insalla syaka. Yang ketujuh adalah ilbaq, artinya tertutup. Nah, maksudnya membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Hurufnya ada 4, yaitu shad, dod, ta, dan dha. Nah, kebalikan ilbaq ini adalah infitah. Infitah artinya terbuka. Jadi kalau ilbaq tadi tertutup, kebalikannya infitah artinya terbuka. Maksudnya adalah membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka, yaitu tidak melengkungkan keliling lidah dan maksudnya tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Hurufnya ada 25. Jadi kemarin huruf hijaiyah itu kan ada 29, ya kan? Jadi ketika sudah ada 4 huruf yang masuk di huruf itbaq, yaitu berupa shad, dod, ta, dha, jadi 29 huruf hijaiyah dikurang 4, sisanya 25. 25 huruf hijaiyah ini berarti masuk ke huruf infitah. Hal ini juga berlaku pada huruf-huruf atau sifat-sifat huruf sebelumnya. Jadi jika sudah masuk dalam satu kategori sifat, maka sisanya masuk ke sifat yang berlawanannya itu. Kemudian yang nomor 9 adalah ismat, artinya diam atau menahan. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Hurufnya ada 23, terkumpul dalam lafaz jazzu ghisya sakhiltin sadda thiqatin idh wa'adhu yahudduka. Dan yang terakhir nomor 10 adalah idlaq. Idlaq ini kebalikan dari ismat. Artinya adalah lancar, ujung atau tajam. Maksudnya membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Hurufnya ada 6, terkumpul dalam lafaz farra min lubin. Seperti yang saya katakan tadi, jadi huruf hijaiyah itu kan ada 29. Misal ada di sini masuk di sifat idlaq itu ada 6 huruf berupa huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba atau firra min lubin. Nah, 29 dikurangi 6 sisanya adalah 23. 23 huruf ini masuknya di sifat ismat. Kalau diperjelas ya, ini di kitab Jazariyah yang versi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Bisa dilihat bagannya. Jadi di situ ada sifat ya, ada sifat yang kuat. Itu ada 5 berupa ismat, itbaq, isti'la, syiddah, dan jahar. Nah, di masing-masing kotak itu ada hurufnya, sudah dijejer ke bawah. Kemudian lawannya itu juga ada 5 atau sifat yang lemah. Kebalikan dari sifat yang kuat adalah sifat yang lemah, berupa hamas, rokhawah, istifal, infitah, dan idlaq. Dan masing-masing kotak, masing-masing sifat sudah ada hurufnya. Boleh di screenshot biar nanti bisa dipelajari di rumahnya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin.
cukup untuk materi hari ini. Jadi fokusnya hari ini kita membahas tentang sifat yang berlawanan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.